Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menyaksikan YouTube Podcast Malam Kliwon. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Yo, Kurang satu dong. apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tadi lu ini ya, selamat Iya. pagi, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaps. Oke, komplit. Balik lagi bersama Bimo dan Danu dan Boyo. Di sini dia harus terlihat. Nggak kelihatan di sini, Pak. Harus terlihat dia. Harus Ini nyeblorong. Nih. Ini dia nih anti santet. Yang jagain kita berdua. Betul, kita dari ancaman gaib. Wah, belum. Loh, dah. Ada yang bisa ngalahin dia nih. Oke. Mana HP saya? Oh ini. Udah basah nih. Udah katanya udah kering. Udah kering sih. Tembus, Danu tembus. Oke, kita baca cerita. Ini kejadiannya di tahun ini juga nih. Assalamualaikum Podcast Malam Kliwon, Waalaikumsalam. Kak Bimo dan Kak Danu dan semua pendengarnya. Namaku Elia. Aku mau share pengalaman horor aku di awal tahun 2020 ini. Tepatnya di pergantian tahun 2020. Pergantian tahun itu aku habiskan bersama teman-teman kuliah aku dengan berlibur ke Bali. Tanggal 30, aku berangkat dan menginap di salah satu hotel di Sanur. Sanur Bali. Kami pergi berlima, 2 cewek dan 3 cowok. Aku tidur bersama teman sekelas di kampusku. Namanya Fanny. Di malam pertama kami menginap, aku sudah merasakan ada sesuatu di kamar yang aku tempati ini. Seperti ada perasaan yang tidak nyaman dengan kamar ini. Karena semua room full, akhirnya terpaksa aku dan Fanny tetap tinggal di kamar ini. Aku terbiasa mandi malam saat traveling. Oke. Saat itu pukul 11 malam, aku beranjak ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih. Aku lihat Fanny sudah tertidur saat itu. Saat sedang keramas, tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip. Aku hanya melihat tipis dari sela-sela mata aku yang aku tutup saat sedang keramas. Tiba-tiba lampu mati, dan seketika suasana kamar mandi terasa sangat pengap. Mungkin karena ventilasi pembuangan udara di kamar mandi itu ikut mati. Seharusnya tidak secepat ini terasa pengap. Aku langsung bergegas membasuh kepalaku dan muka supaya tidak terasa perih saat aku membuka mata. Aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa di kamar mandi. Tapi aku masih ingat posisi handuk dan handphoneku. Aku ambil handuk, lalu aku taruh di kepala untuk mengeringkan rambut. Lalu aku ambil handphone dan menyalakan flashlightnya. Aku arahkan ke kaca untuk merapikan rambut. Aku kaget saat melihat handuk yang tadinya putih bersih menjadi sangat kusam. Seperti terkena tanah dan berbau apek. Aku langsung melepas handuk yang ada di kepala dan menaruhnya di keranjang, dan bergegas keluar kamar mandi. Saat aku buka pintu, di luar kamar mandi lampu kamar dalam keadaan hidup. Saat aku coba cek saklar kamar mandi, aku coba hidup matikan, lampunya tetap mati.
Ya udahlah, aku berusaha gak peduli dan bergegas tidur. Besok harinya di tanggal 31 Desember, pagi itu aku langsung telepon room service, meminta untuk ngecek lampu kamar mandi dan komplain atas handuk yang kotor dan bau. Saat petugas room service datang dan mengecek, kondisi lampu normal, gak ada yang rusak. Dan saat ngecek handuk yang aku lempar ke keranjang, di sana gak ada handuk. Dan handuk yang aku gantung itu masih ada di gantungannya. Aku gak banyak ngebahas tentang hal itu, dan aku khawatir Fanny bakal takut dan panik. Malamnya kami menghabiskan waktu menunggu perpindahan tahun di pantai. Hingga gak berasa udah jam 2 pagi. Dan akhirnya kami pulang ke hotel. Sebelum pulang, aku merasa sangat ingin buang air kecil. Mungkin efek terlalu banyak minum. Aku pun meminta Fanny untuk menemani ke toilet umum terdekat dan membiarkan teman-teman cowok yang lain untuk duluan ke hotel. Saat di toilet, aku mendengar suara nafas berat, seperti orang mengorok. Aku bergegas keluar dan melihat Fanny berdiri di depan cermin toilet. Aku tarik tangannya dan buru-buru keluar dari situ. Di perjalanan, Fanny hanya terdiam dan memainkan handphonenya selama di perjalanan ke hotel, tidak menggubris obrolanku. Sampai setibanya di hotel, aku melihat Fanny langsung menuju tempat tidur dan menyelimuti seluruh tubuhnya hingga ke bagian leher dan menghadap ke tembok. Aku berpikir mungkin Fanny kecapean atau pusing karena terlalu banyak minum. Aku pergi mandi. Saat itu sekitar jam 2:30 kalau gak salah. Aku mandi dan keramas. Aku tipe orang yang selalu keramas tiap mandi malam. Lagi-lagi saat aku sedang keramas, lampu berkedip. Dan aku bergegas membersihkan rambut dan wajah dan mencari handuk. Saat aku coba meraba-raba ke arah gantungan handuk, aku merasa ada yang aneh. Tekstur handuk itu seperti menggelembung, seakan-akan ada sesuatu di baliknya. Aku pun langsung mengambil handphone dan menyalakan senter ke arah handuk. Dan aku berteriak kaget saat aku melihat ada sosok pocong yang berdiri membelakangi gantungan handuk itu. Dengan kain kafan putih yang lusuh, dengan bercak darah dan bau yang sangat menyengat. Aku langsung berlari keluar dan ternyata di kamar juga lampu mati. Hanya ada cahaya yang masuk dari jendela. Aku bergegas membangunkan Fanny untuk keluar dari kamar dan pindah ke kamar teman aku di sebelah. Saat aku bangunin Fanny dan membalikkan selimutnya, aku kaget di dalam selimut itu gak ada Fanny dan cuma ada guling. Tiba-tiba suara pintu kamarku diketuk keras dari luar. Brak, 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 brak. Lia, buka pintu dong, aku di luar nih. Aku mengenali suara itu. Itu Fanny. Lalu yang tadi pulang dan tidur itu siapa? Aku buka pintu dan bergegas menarik tangan Fanny untuk pindah ke kamar sebelah, ke tempat teman-temanku, tanpa aku ceritakan ada apa di kamar. Saat aku mengetuk kamar sebelah, tempat kamar teman-temanku ini, mereka heran kenapa aku panik dan pucat kayak gitu. Lalu mereka bilang kalau aku dicari-cari sama Fanny. Dan mereka bilang aku tega ninggalin Fanny sendirian di toilet umum tadi. Mereka mencoba menghubungiku tapi handphoneku mati. Lalu yang tadi aku tarik dari luar kamarku itu siapa? Aku tengok ke samping kiri dan kanan aku, gak ada siapa-siapa. Dan ternyata Fanny menunggu aku di kamar teman-temanku ini. Karena kipas kamar aku yang bawa dan Fanny mencoba menghubungi aku gak bisa. Aku tanya ke Fanny, terus yang tadi aku ajak pulang ke hotel siapa? Fanny jawab, bukan aku. Sekian cerita dari aku, Mas Bimo dan Mas Danu.
Maaf kalau ceritanya terlalu panjang, karena aku bingung mau memangkas di bagian mana cerita ini. Terima kasih sudah membacakan. Sukses selalu untuk podcastnya. Oh, ekstrim banget. Banyakan minum enggak ya? Gak tahu. Berarti 2 kali digocek ya? Iya gak sih? Kan selama cerita dia bilang kan, entah banyakan minum atau Cuma kalau gue ya, misalkan kebanyakan minum gitu efeknya nggak kayak gitu deh. ya kan beda-beda. Mungkin dia peka li sebenarnya. Sebenarnya peka jadi kebuka tuh ya. Bisa. Gitu. Ada teman gue juga tuh yang kayak gitu tuh. Kalau udah kecapean. Kalau lagi capean, ngantuk, pusing gitu ya. Kita mah nggak berbicara banyak minumnya atau gimana deh. Jadi kebuka tuh. Berarti dia digocek sama si Fanny palsu ini 2 kali kan? Yang pertama anduk. Anduk dulu leh. Sama Fanny. Enggak, ini gue ngomongin Oh, Fanny. yang sama Fanny ya. Yang pertama kan yang ditarik dari toilet Benar. umum ke hotel tidur, ternyata bukan dia. Fanny ya. Yang kedua, yang gebrak-gebrak pintunya. Bukan juga. Bukan juga. Ternyata Fanny udah ada di kamar teman-temannya. Anjir. Kegocek 2 kali tuh ya. Bau apek. Bau apek tuh kayak apa ya berarti ya? Bau. Gue bayanginnya tuh kayak bau luka yang dibabat perban gitu. Bau Oh apek. iya. Itu mah amis no, anyir jatuhnya. Anjir ya. Anyir, ancim. Berapa banget anjing. Ini apa? Tapi emang kalau habis kebanyakan minum banyak yang kebuka leh. Apa aja tuh? Ya biasanya mah gitu. Iya kan. Aib ya, biasanya Iya, aib tuh. kebuka semua di biasanya dah. Dah. Sanur ya. Jarang-jarang lo cerita dari Bali tapi hantunya pocong. Iya gak sih? Selama ini yang datang ke kita tuh ceritanya yang dari Bali ya gitu, jarang banget pocong. Rata-rata ya makhluk jadi-jadian lah, siluman. Genderuwo. Betul. Baru Iya, kali ini nih jarang-jarang. Lagi traveling mungkin bisa atau lagi Bisa kan. mencoba mencicipi new normal gitu. Enggak sih. Belum Lebih new normal ini gitu. lebih mau ngepang, Bro, di sana. Beli tato kepang. Tato kepang, tato beli. Tapi kan dia nggak ada tangan ya, gimana? Ya kan ngepang, Bro. Oh dia mau Daripada ini ya, satu doang. bener-bener Iya. kayak cupa-cups gitu ya. Kan aduh bosan nih gua. Mumpung lagi di Bali kayak korigor ah. Beli, saya bosen beli gini doang. Mau kayak ini dong, 69. Siapa namanya? Oh iya. Nah, itu gitu 69. aja main dicagur. Takeshi. Takeshi 69. Oke. Iya, main dicagur gitu kayaknya dah. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke cerita berikutnya. Suasana Bergerak.